bahwa kader yang baik itu adalah yang bisa berkaca di depan kaca pembesar, dia bisa menatap wajahnya apakah sudah siap menjadi ketua. Anda merasa siap nggak? Semua kader harus berada di luar lapangan, memberi support, dan siap ikut pemanasan. Di Golkar ini ada namanya menjaga adab, menjaga hubungan kepada semuanya. Ketika masuk di Golkar sampai sekarang, saya selalu pijakannya adalah ketum dan ketua siapapun dimanapun saya berada. Saya memang jarang muncul pada saat menurut saya belum waktunya. Ya, tidak ada gunanya kemudian kita gagah-gagahan, tapi kemudian kalah dalam proses itu, kita akan muncul pada saat yang tepat. Golkar Sulawesi Selatan tengah berada di fase yang tidak biasa. Musda yang berlarut-larut, peta calon yang berubah, dan manuver politik yang senyap tapi menentukan. Dan di tengah hiruk pikuk itu satu nama muncul dengan cara yang tidak biasa. Lama diam, tiba-tiba berada di pusat pusaran. Hari ini saya menghadirkan Bung Raman Pina, PLT Sekretaris Golkar Sulsel, anggota DPD Sulawesi Selatan, sekaligus salah satu nama yang kini disebut-sebut sebagai calon ketua Golkar Sulsel pasca dirinya bertemu dengan Ketua Umum Golkar di Jakarta. Di meja kata Bangda, saya akan menggali secara terbuka soal sikap diamnya, pertemuan politik di Jakarta, isu dukungan elit, hingga apa sebenarnya yang terjadi di tubuh Golkar Sulsel hari ini. Bung Raman, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kita mulai dengan satu hal yang mendasar, mengapa sekarang, tapi tunggu dulu, masih ada bahan yang harus saya bacakan. Siap. Ya, publik mencatat satu hal. Saat suhu musda memanas, Anda memilih diam. Ya, tidak komentar, tidak manuver secara terbuka, tapi tiba-tiba nama Anda muncul sebagai calon kuat. Ini strategi yang sadar atau Anda sendiri kaget dengan dinamika yang berkembang? Iya, pertama Bang, saya terima kasih sudah diundang di podcast. Ini kan podcast yang luar biasa dan saya merasa terhormat Abang udah mengundang sahabatnya di tempat ini. Haruslah. Iya, pertama Bang, saya kira tadi Abang Anda sampaikan bahwa ini tidak biasa. Sesungguhnya biasa saja. Dan bukan hanya Sulsel, tetapi dari 38 DPD Partai Golkar Provinsi, memang baru 30 yang telah selesai. Masih ada 8 provinsi yang belum selesai dan menunggu jadwal dari DPP. Sekarang kan hampir semua DPD Partai Golkar Provinsi tentu berharap ketum hadir, berharap DPP bisa hadir, dan yang untuk menentukan jadwalnya itu tentu disesuaikan dengan jadwal ketum dan tentu itu ada schedule yang telah ditentukan oleh DPP. Jadi sebenarnya ini biasa saja dan hanya saja memang Sulsel belum dapat jadwal. Belum dapat jadwal. Iya. Ini setelah pertemuan Anda dengan Bahlil Pak Ketum ya di Jakarta, peta musda Iya. disebut-sebut berubah. Apa yang sebenarnya Bung Raman Pina bicarakan dengan Pak Ketum waktu di Jakarta? Apakah titik itu memang memutuskan untuk maju atau justru diminta maju? Sebenarnya tidak berubah, sama saja. Pertemuan dengan ketum itu juga biasa saja. Kita sebagai kader kan, kader partai ya, dimanapun berada, dalam posisi apapun, ketika mungkin ketum butuh informasi, butuh diskusi, atau ada hal lain yang mau disampaikan, ya tentu kita ketemu dengan ketum. Kemudian itu oleh publik diinterpretasikan lain, ya kita nggak bisa juga larang publik untuk bisa menginterpretasi macam-macam. Oh, bisa jadi ini mungkin calon ketua atau apapun, saya kira tidak. Yang disampaikan Pak Ketum itu adalah bagaimana menjaga soliditas kader, kemudian karena
pelaksanaan tugas ketua sudah sudah ada pelaksana tugas yang akan menjalankan roda organisasi, kita bantu Pak Ketua, kira-kira itu saja. Ini silakan minum, Iya. Bu Rahman. Memang kalau bicara musda pasti batuk orang. Ini kalau boleh jujur ya, kapan saya mau pertegas lagi, kapan tepatnya, Bu Rahman, merasa, "Ya, saya siap maju sebagai calon ketua DPD." Eee, untuk maju menjadi calon ketua, eee, saya kira banyak kader-kader partai yang dari sisi kesiapan apapun, Hmm. ya, ada Pak Api, ada Pak Ilham, kemudian juga ada Ibu Ina, ada Pak Adnan, dan ada kader-kader lain. Saya selalu sampaikan bahwa kader yang baik itu adalah yang bisa berkaca di depan kamera, di depan kaca pembesar, agar bisa lihat bagaimana ukuran badannya, bagaimana dia bisa menatap wajahnya apakah sudah siap menjadi ketua. Anda merasa siap nggak? Selalu juga di depan teman-teman saya bilang begini, kalau mau disandingkan Pak Api, Pak Iyas, saya selalu mengibaratkan ini tim sepak bola, skuad tim sepak bola. Ada tim yang dipersiapkan untuk menjadi tim inti. Ya, tentu tim intinya adalah Pak Api, kemudian Pak Iyas. Itu di line up. Biasanya kan kalau main bola itu, ini yang akan turun. Jadi Anda cadangan nih nggak kan? Belanda. Bukan juga bilang cadangan, tapi kita tahu diri kemampuan fisik dan lain itu harus latihan dulu di luar lapangan. Harus latihan di luar lapangan, harus tetap ikut pemanasan, jangan sampai ya kemudian suatu saat pelatih ya eh, kemudian punya pilihan-pilihan lain ya, atau mungkin ya tiba-tiba misalnya pemain inti ini ada cedera atau sementara main kemudian dapat kartu merah atau apapun itu, semua kader harus berada di luar lapangan memberi support dan siap ikut pemanasan. Karena bisa jadi ya kalau pelatih menyiapkan formasi skuad yang berbeda atau karena strategi tim, itu semua kemungkinan bisa terjadi. Dan itu selalu sampaikan eh, sama kawan-kawan yang lain. Mhm. Kalau Anda minta maju siap? Oleh ketum? Iya, sebagai kader, ya, sebagai kader tentu siapapun, ya, dalam posisi apapun harus selalu Siap. siap, ya. Tetapi di Golkar ini kan ada namanya menjaga adab, ya, menjaga hubungan kepada semuanya. Dulu selalu saya bilang waktu masih Pak Topan Pawe belum PLT dan kepada semuanya saya bilang, saya patsumnya itu adalah loyalitas. Kepada siapa Baik, saja? kepada siapa saja. Dan Abangda bisa lihat bagaimana track record saya. Ketika masuk di Golkar sampai sekarang, saya selalu pijakannya adalah ketum dan ketua siapapun dimanapun saya berada. Ketika misalnya ketua Golkar Makassar dan saya pertama masuk di Golkar itu ketuanya Pak Ilham Sirajuddin, maka loyalitas saya selalu temani Pak Ilham Sirajuddin dan semua teman-teman tahu saya menjadi anggota DPR ketika Pak Ilham Sirajuddin menjadi wali kota dan ketua Golkar. Kemudian Pak Ilham Sirajuddin masuk menjadi kader partai lain, kemudian kursi ketua Golkar beralih ke Pak Supomo Guntur, maka loyalitas saya sama ke Pak Supomo Guntur. 2013. 2000, ya. Begitupun ketika misalnya masuk di provinsi, ya, masuk di provinsi, ketika Pak Sahrul menjadi ketua DPD Partai Golkar Sulsel, sama, sikap saya sama.
ya. Orang dulu ketika misalnya pemilihan gubernur, di situ ada pertarungan antara Pak Ilham dengan Pak Sahrul, ya. Pak Ilham kebetulan ketua Demokrat, kemudian Pak Sahrul ketua Golkar. Secara emosional, saya dekat dengan Pak Ilham. Tapi karena partai mengutuskan untuk Pak Sahrul, maka loyalitas saya, dukungan saya, support full untuk Pak Sahrul. Dan saya sampaikan pada Pak Iyas pada saat itu, saya minta maaf Pak, karena Bapak mengkader kami ini untuk loyal kepada partai, maka saya ikut di Golkar dan Pak Ilham dengan kebesaran jiwa dia sampaikan, jalan dan pada ujungnya kita akan ketemu di titik ya, di mana orang akan menghargai kita dengan pilihan. Ya. Kira gitu. Ya. Ini ada pertanyaan sederhana tapi penting ya, karena ini beredar di luar juga. Ada 2 nama yang kerap disebut berada di belakang langkah Anda. Ya. Ada namanya Taufan Pawe dan juga Amran Sulaiman. Oh ya. Ini benar atau enggak? Saya kira kalau pertama kalau Pak Taufan Pahri saya nggak tahu. Tapi Hmm. beliau sampaikan dia memberikan support, restu, walaupun saya tidak pernah minta restu kepada beliau. Oh, nggak pernah? Tidak pernah. Karena saya yakin, ya saya yakin Pak Taufan Pawe, ya Pak Taufan Pawe akan melihat semua kader-kader Golkar yang masuk, apalagi beliau adalah ketua MKGR, kemudian yang punya suara, ya kedua secara apa walaupun tidak dalam struktur tapi di Parepare istri Pak Taufan Pawe adalah ketua Golkar tentu punya referensi kemudian menjatuhkan pilihan kepada orang. Tetapi sejujurnya ya, sejujurnya saya tidak pernah minta restu kepada beliau karena selalu saya berpikir biarlah beliau yang menentukan dan tidak tertutup juga kemungkinan ya, siapa tahu tiba-tiba misalnya masih punya pilihan dan jatuhnya kepada beliau kan tidak mungkin saya minta izin. Dan apalagi beliau secara langsung ya tidak pernah menyampaikan bahwa tidak akan maju. Ya, hanya pembicaraan beliau dengan Pak PLT Ketua Pak Muhyiddin dan itu disampaikan di forum. Yang kedua, kalau soal Pak Amran, saya tidak pernah bicara politik dengan Pak Amran, apalagi secara partai itu berbeda. Apapun itu, tentu Pak Amran dianggap sebagai bagian dari partai Gerindra karena anak beliau adalah anggota DPR dan hampir semua keluarga besar ada di Gerindra. Tidak mungkin lagi saya mendiskusikan dengan beliau terkait dengan Golkar. Ini adalah dapur yang berbeda. Soal misalnya saya dengan Pak Amran itu betul-betul murni karena kebetulan beliau adalah ketua IKA UNAS dan saya ketua hariannya. Jadi sudah pasti selalu akan komunikasi. Tapi terkait dengan politik, Pak Amran pun tidak pernah bertanya, saya pun tidak pernah bertanya karena ini adalah sekali lagi adalah 2 dapur yang berbeda. Jadi nggak benar ya? Oh tidak benar, ya. Oke. Karena memang dapurnya berbeda, ruangnya berbeda, dan sangat tidak elok ketika misalnya urusan Partai Golkar kemudian saya Ngomong ke Pak Amran? ngomong ke Pak Amran, ya memang bukan areanya untuk itu. Iya. Saat ini ada nama-nama seperti Munafri Arifudin, Andina Kartika Sari, dan juga nama Iyas Ilham Arif Sirajudin. Apa yang membedakan Rahman Pina dari mereka? Bukan sebagai figur tapi sebagai konsep kepemimpinan Golkar Sulsel. Oh, Agak berat emang nih pertanyaan. saya kira setiap kader itu punya cara, punya style yang berbeda. Kalau style Anda gimana? Pak Api berbeda dengan Pak Iyas, Pak Iyas berbeda dengan Pak Api berbeda dengan Ibu Ina berbeda dengan Pak Ilham, tentu saja juga saya berbeda, ya. Saya berbeda dan setiap politisi kan punya karakter berbeda, dengan gaya masing-masing, tentu dengan referensi yang berbeda dan cara pengambilan kebijakan yang berbeda. Saya kira begitu, Bang. Ya, ini ada yang menyebut Anda calon yang muncul dari ruang elit. Apakah Anda nyaman dengan label itu atau justru merasa diremehkan? Eh, sekali lagi ini cara pandang dan interpretasi masing-masing.
Kalau saya melihatnya Anda memang lahir dari ruang elit sekarang. Bisa juga begitu, tapi mungkin orang tidak lihat, ya. Saya sudah 4 periode di DPR dan itu bukan waktu yang singkat, 20 tahun. ya. Nggak Sudah terasa ya? sudah tidak terasa. Dulu Abang Denny masih muda, masih pergi wawancara kita sudah sama-sama. Kemudian masuk di Golkar tahun 2008, Iya. ya, Kita berhadapan. jadi Abang Denny kita berhadapan, kemudian terpilih menjadi anggota DPR 2009, ya. Ya, tidak terasa 2009 kemudian ikut lagi pileg 2014, terpilih lagi 2009. Ini sudah pemilihan yang keempat. Itu artinya apa? Saya ingin katakan bahwa saya tidak muncul dari kemarin. Cuma cara saya yang berbeda dengan orang. Saya selalu menempatkan diri berada pada porsi yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri saya. Selalu saya katakan sama anak-anak muda, politisi yang baik itu adalah yang bisa mengukur kemampuannya. Karena yang tahu kemampuan adalah kita sendiri. Ya, kalau soal dukungan, soal harapan orang untuk menjadi calon bupati, calon gubernur dan seterusnya itu pasti banyak. Tapi yang bisa mengukur kemampuan kita adalah kita sendiri. Oleh karenanya, saya memang jarang muncul pada saat menurut saya belum waktunya, ya. Tidak ada gunanya kemudian kita gagah-gagahan, tapi kemudian kalah dalam, proses itu, kita akan muncul pada saat yang tepat. Pak, begini, ada juga rumor yang menyebutkan bahwa Anda sedang memainkan kartu trap bahwa siapapun yang terpilih ketua Golkar Sulsel, maka Anda harus sekretaris atau salah satu penentulah. Saya dalam proses saya di politik, Bang Abanda, Ya. tidak pernah berpikir itu, ya. Kenapa nggak mau bikin Mau itu? jadi sekretaris, mau jadi ketua harian, mau jadi apapun, bagi saya itu berjalan secara alami saja. Euforia musda, euforia pemilihan ketua itu akan hanya ada pada saat proses berlangsung. Tapi siapapun yang akan terpilih menjadi ketua misalnya, pasti akan memilih orang-orang yang dianggap punya kapasitas, Oke. akan memilih orang-orang yang dianggap sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan partai, karena semua akan berpikir, untuk apa menjadi ketua kalau ternyata kursi Golkar malah kurang, ya. Kemudian ternyata tidak ada yang bisa bekerja untuk partai. Dan selama ini memang Abangda, saya selalu menempatkan diri, siapapun menjadi ketua, saya akan menjadi pembantu yang terbaik, ya. Siapapun ketua, saya akan menjadi pembantu yang terbaik. Tidak harus menjadi ketua harian, tidak harus menjadi sekretaris, tidak harus menjadi bendahara. Di partai itu, posisi itu penting. Tetapi yang paling nyata akan kelihatan adalah ketua akan melihat apa kontribusi masing-masing kepada partai. Kemampuannya ya. Mungkin dalam waktu singkat, 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, orang akan mencari, oh ini pendukung saya, ini bukan. Tetapi ketika melewati bulan kedua, bulan ketiga, orang akan mencari siapa yang bisa menghidupkan partai, siapa yang bisa memberdayakan partai, siapa yang akan bisa bergerak untuk membackup ketua. Karena tidak mungkin ada ketua menjadi ketua kemudian gagal. Pasti dia akan merekrut orang yang terbaik. Dan Abang dah bisa lihat, mulai dari Pak Iyas menjadi ketua Golkar di Makassar sampai terakhir di eranya Pak Topan Pawe, saya kira saya tidak ingin menyombongkan diri, tapi tidak banyak orang yang bisa lakukan seperti saya, yang bisa menyesuaikan dengan cepat bagaimanapun karakter pemimpinnya. Di provinsi misalnya, dulu ketika Pak Sarul, saya dekat dengan Pak Sarul. Ketika masuk Pak Nurdin, saya juga dekat dan mendekatkan diri, tentu dengan cara kerja tersendiri. Itu gimana caranya? Ya, untuk menjadi pemimpin yang baik, saya selalu mengutip kata-kata orang bijak.
kalau mau jadi pemimpin yang baik, maka awalilah dengan menjadi pasukan yang loyal dan baik. Jangan pernah berpikir menjadi pemimpin hebat kalau Anda tidak pernah menjadi orang yang loyal dan pekerja yang bagus. Iya. Kita harus menyesuaikan dengan cara kerja pimpinan. Kalau pimpinannya memang suka lari keras, kita lari keras. Kalau dia agak slow, kita slow. Dan satu hal, anggota itu, pasukan itu, jangan pernah berpikir melangkah lebih jauh dibanding dengan pimpinan. Jangan overlap. Jangan bahkan setara pun tidak boleh. Kita harus mundur 2-3 langkah di belakangnya, kecuali pimpinan mengatakan maju ke depan baru kita maju. Di luar itu jangan. Nah, apalagi di organisasi seperti partai politik, semua orang bisa punya interpretasi berbeda, dan pimpinan punya referensi tersendiri dan cara masing-masing. Oke. Dulu ketika Pak Topan Pau menjadi ketua, ya, di awal-awal bukan saya yang dipercaya oleh beliau, tapi seiring perjalanan waktu kemudian saya dekat, dan ketika banyak orang yang pikirannya macam-macam, saya tetap sama Pak Topan Pau. Begitupun ketua-ketua yang lain. Ya, kita sekarang masuk ke pembahasan Musda Golkar Sulsel yang berlarut-larut. Musda belum juga dijadwalkan. Sebagian menilai ini karena DPP belum sepakat, sebagian lagi menduga ada konflik internal yang serius. Versi Anda yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong jujur, Iya, terbuka. saya selalu menganalogikan itu sebagai sebuah tim sepak bola. Ya. Dalam sebuah tim sepak bola, pasti manajer dan pelatih ingin pemain yang terbaik. Ya. Karena pemilu ke depan tantangannya makin besar. Pemilu ke depan ya ujiannya makin berat. Apalagi Golkar saat ini ya tidak menjadi ketua DPRD Provinsi Selatan. Nah, pasti ketum ya, pasti DPP punya pertimbangan lain, harus mengkalkulasi betul-betul figur yang paling tepat, figur yang paling baik dari semua figur-figur yang ada ini. Sekarang kan sudah begitu banyak figur, pasti semuanya akan disaring, dianalisa, dikalkulasi dari figur-figur ini mana yang terbaik. Setelah itu sudah pasti akan disampaikan kepada pemilik suara. Ya, DPP kan punya suara tapi kan cuma satu. Ya, pasti akan berdiskusi lagi dengan semuanya. Ya, dengan DPD 1, kemudian ketua-ketua Golkar kabupaten kota, kemudian memilih yang paling memungkinkan dan paling ideal untuk memimpin partai. Dan apalagi sekarang ini ketum kan berharap bahwa semua musda-musda itu tidak kemudian gontok-gontokan seperti sebelum-sebelumnya. Ya, ada pertarungan kekuatan antara A, B dengan C. Kalau sekarang kan itu lebih soft, dan ketum itu selalu berharap bahwa nanti siapapun itu yang disepakati bersama-sama, ketua yang terpilih itu lewat proses aklamasi. Ya. Jadi tidak ada lagi gontok-gontokan. Pengalaman selama ini setiap gontok-gontokan kemudian ada yang menjadi calon, kemudian ada kalah, ya, ada yang pindah partai, ada macam-macam. Pak Ketum itu selalu berharap bahwa kita pilih secara aklamasi yang kemudian bisa menyatukan seluruh potensi-potensi yang ada di Golkar. Ini dalam partai besar seperti Golkar, ini berarti tanda-tanda friksi yang belum selesai di internal Sulsel ini nggak ada ya? Saya kira kita bisa lihat ya, semua figur ada. Biasanya kan kalau dulu-dulu itu kalau sudah mau musdolo itu kan Ribut. itu ribut apa semua, ini kan kelihatan ya biasa saja ya, semua Semakin dewasa ya Golkar. Ya, semua bergerak dengan caranya sendiri, ya, mendekati pemilik suara dengan caranya masing-masing. Ada yang terbuka, ada juga yang silent, ada yang dengan model yang macam-macam. Ya. Tetapi alhamdulillah sejauh ini, dan saya kira ini akan kita terus pertahankan sampai dengan musda, bagaimana suasana tetap kondusif, bagaimana misalnya figur-figur yang ada ini bisa saling mengerti, saling memahami, dan apapun nanti keinginan dari
para pemilik suara, ya, itu bisa dipahami secara bersama-sama dan semua figur ini berada di barisan yang sama. Sebagai PLT sekretaris, Ya. Anda ada di dalam dapur kekuasaan. Seberapa solid Golkar Sulsel hari ini? Kalau sekarang, alhamdulillah, ya, dan saya kira bukan hanya di atas catatan, tetapi keinginan seluruh kader Golkar untuk selalu bersama-sama, ya, itu sangat kuat, ya, itu sangat kuat. Jangankan misalnya para pemilik suara, calon-calon atau figur-figur yang dianggap berkompetisi saja itu mereka setiap saat bisa sama-sama, ya. Pak Ilham bisa setiap sama dengan Pak Abi, Ibu Ina, dan lain-lain. Semua seperti tidak akan ada musda. Ini artinya soliditas kebersamaan itu sudah mulai ketemu kemistrinya. Dan di Golkar Sulsel juga sekarang, ya, itu setiap saat sudah ramai dengan semua pengurus-pengurus, ya, mereka datang bersama-sama tanpa ada lagi dikotomi ini pendukungnya A, pendukungnya B dan C. Itu sudah sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu saya yakin betul, ya, insya Allah ini akan terus kami jaga, terus kita pelihara, dan semua kader sudah sadar bahwa dengan adanya macam-macam kelompok yang kemudian melahirkan friksi terlalu keras, itu tidak akan pernah menguntungkan Golkar. Oleh karenanya kecintaan, kerinduan akan kebersamaan itu tampak betul dalam hari-hari belakangan ini di Partai Golkar Sulawesi Selatan. Analisa Anda tentang berlarut-larutnya musda Golkar apa? Saya kira tidak berlarut-larut. Memang waktunya saja yang belum ada, dan sekali lagi saya sampaikan Abang, ini kan 38 provinsi, sementara Pak Ketum itu dengan segala kesibukannya, ya, begitupun yang lain, kan tidak mudah. Katakanlah misalnya kalau setiap minggu satu musda, itu kan butuh waktu yang 38 minggu untuk bisa selesaikan. Jadi memang tidak mungkin orang anggap biasa, tapi sebenarnya ini biasa saja, ya, karena selain kesibukannya sebagai menteri, salah satu saya kira menteri yang paling sibuk adalah Menteri SDM, mengatur jadwal macam-macam. Setiap saat harus dipanggil sama presiden. Ini kan tidak mudah mengatur waktu, dan oleh karena itu semua DPD Golkar provinsi yang memang belum kebagian jadwal itu sudah dianggap biasa. Yang penting konsolidasi partai akan jalan terus, ya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Di mata seorang Bahlil Lahadila, ya, Golkar Sulsel itu seperti apa? Pernah nggak ada penyampaian gitu? Waktu ketemu ketum tidak ada penyampaian khusus seperti itu. Yang beliau selalu sampaikan, dan saya kira itu umum, jaga solidaritas, jaga kekompakan, ya, dan saya kira Pak Ketum itu memang menaruh perhatian yang begitu besar kepada Sulsel, ya, apalagi di Indonesia Timur ini kan Sulsel paling besar, ya, tentu beliau berpikir Sulsel ini harus kita menangkan, dan itu yang Harus jadi lumbung Golkar lagi? saya kira pasti begitu, ya, dan ini terus yang akan dianalisa oleh Ketum. Hari-hari belakang ini pasti akan memikirkan bagaimana yang terbaik untuk Golkar Sulawesi Selatan. Oke, ini pertanyaan terakhir, Bung Rahman. Jika musda ini adalah ujian kepemimpinan, apa satu hal yang ingin publik tahu tentang Ramanpina yang selama ini mungkin ditutup oleh kesan licin dan senyap dari sosok Anda? Saya kira apalagi kan kita yang sudah lama bergelut di dalam politik, ya, orang semua punya Style. cara berpikir, menilai siapapun, ya. Abangda bisa menilai saya pun bisa menilai Abangda berdasarkan track record. Apa yang dia lakukan selama
ini apa gerakan-gerakan politik apa yang dilakukan selama ini, semua orang akan menilai. Dan tentu saja apalagi kalau kader-kader Golkar, dari semua figur ini semua mereka sudah punya referensi masing-masing. Oh, ini kelebihannya A, ini B, C, dan D. Mau tahu nggak penilaian saya terhadap Anda? Siap. Semakin hari semakin pintar menempatkan diri. Sah. Terima kasih Abang. Ini bukan karena di depan, karena saya cukup tahu Anda selama ini. Dari 2008 kita Siap. berteman. Dan saya kira memang sewajarnya begitu, Abang. Tapi nggak, Mbak. Di Golkar ini penghormatan kepada senior itu penting. Ya. Di Golkar ini sadar diri itu penting. Di Golkar ini cara menempatkan diri itu penting. Karena kita bergerak sedikit saja dan itu salah, ya itu bisa mengganggu perasaan yang lain, itu mengganggu hal-hal lain. Tetapi satu hal yang dicanangkan oleh ketum, dan saya kira ini yang menjadi garis merah pembeda dengan ketum partai dan partai Golkar sebelumnya. Ketum itu sampaikan, semua orang, semua kader punya potensi untuk menjadi ketua umum. Dan itulah yang membedakan Golkar dengan yang lainnya. Ketum sampaikan, kalau di partai-partai yang lain, kita sudah tahu, kita sudah bisa menerka, kita sudah bisa berandai-andai pada saat ketum yang sekarang diganti, maka kemungkinan penggantinya adalah A, B, C, dan D. Tapi di Golkar tidak akan pernah ada orang yang bisa menebak siapa yang akan menjadi ketua umum setelah Abu Rizal Bakri, siapa yang menjadi ketua umum setelah Setia Novanto, siapa yang menjadi ketua umum setelah Airlangga Hartarto, juga tidak ada yang bisa menebak siapa yang akan menjadi ketua umum setelah Bahlil Lahadalia. Begitupun ketua-ketua nantinya. Itulah yang membedakan dengan partai-partai lain. Apa yang ingin disampaikan oleh ketum, bahwa semua kader, semua orang punya peluang untuk menjadi ketum tanpa harus bertanya siapa punya anak, dari darah apa usahanya, siapa bapaknya, dari mana asalnya. Dan itu dibuktikan dengan Pak Bahlil sebagai ketum, orang yang tidak pernah ada dalam DNA sebagai konglomerasi apa dan seterusnya. Dan itu yang menjadi kebanggaan kader-kader Golkar yang ada sekarang, bahwa semua punya peluang dan potensi yang sama. Mirip-mirip Anda ya berarti ya, Bahlil ini. Nggak ada keluarga besar. Ya mungkin kira-kira kalau perjuangannya Sama. mirip-mirip ya. Waktu ketum-ketum yang membuat saya merasa nyaman, ketum sampaikan, ketua, ya saya tidak tahu kenapa dia panggil saya ketua, mungkin karena saya ketua AMPG, ya. Doa kali ya. Dia saya bilang, waktu saya kecil, saya bersaudara, kan tidak banyak baju bisa dipakai. Kadang bajunya dipakai oleh kakaknya, kadang bajunya dipakai oleh adiknya, sehingga ada yang kelihatan longgar. Cerita saya sama dengan saya. Waktu saya kan punya saudara laki-laki, hampir badannya sama. Satu sepatu kita pakai bertiga, dan saya yang paling kecil. Makanya yang paling longgar pakai sepatunya saya, karena ini sepatunya kakak. Ini juga saya pakai kalau acara Agustusan, acara apa, sehingga saya dapat sepatu yang longgar. Apa yang saya ingin katakan, Abang Da, bahwa kita tidak perlu dan tidak boleh menjadikan apa yang sebelumnya, bahwa kita akan terus seperti itu. Tapi dengan kerja keras, dengan usaha, insya Allah semua orang bisa jadi apa. Dan itu ditunjukkan betul oleh Ketum Bahlil Lahadalia. Kenapa banyak anak-anak muda, apalagi yang dari anak-anak kampung, anak desa, itu mengidolakan Pak Bahlil, itu karena salah satu referensi sekarang, salah satu contoh sukses sekarang itu adalah Pak Bahlil yang tidak punya DNA
orang hebat, keluarga dari mana, pengusaha dari apa, tapi dia bisa menjadikan dirinya, dia bisa menciptakan dirinya dengan kerja keras. Apa yang bisa dia dapat sekarang adalah buah dari usaha dan kerja keras. Baik Bung Rahman, Pak Dewan, Pak Sek, terima kasih sudah berbicara vulgar Terima kasih Bang Da. di meja kata Bang Da. Terima kasih Bang Da. Saya ingin mengatakan bahwa Golkar Sulsel sedang berada di persimpangan yang sangat penting. Dan publik berhak mendengar langsung dari para aktornya tanpa tafsir berlapis. Dan doa saya mudah-mudahan Musda bisa segera berhasil. Terima kasih Bung Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.